Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gini, jadi ada hasil reportasi ya dari jurnalis yang terpercaya lah ya, dan selalu gue bagikan jadi sumber, dan beberapa akun-akun fanbase yang bener-bener tuh juga jadikan dia tuh sumber, yaitu Laurie Whitwell. Jadi sekarang gue lebih percaya Laurie Whitwell sama David Ornstein kayaknya. Fabrizio Romano nih setelah berita-berita transfer terakhir-terakhir ini mulai cari makan sama MU. Kemarin tiba-tiba dia bikin berita Ole Gunnar Solskjaer di interview mau kembali. Terus posting-posting United gak pernah menang 9 kali dalam kompetisi Eropa lah. Ya, Fabrizio Romano aja cari makan ya sama dengan berita Manchester United. Jadi gini, si Laurie Whitwell ini bilang bahwa Chief Executive Officer Omar Berrada pada saat dia datang ke Manchester United mengatakan bahwa project ada yang namanya Project 150, yaitu project dalam rangka menyambut 150 tahun ulang tahunnya Manchester United. Jadi Manchester United itu dibentuk tahun 1878, yang dimana kalau dihitung 150 tahunnya itu adalah di tahun 2028. Nah, si Omar Berrada yang mantan CFO-nya Manchester City, kan dia join itu di bulan Juni ya, mengatakan bahwa tahun 1878 kan dulu namanya Newton Heath ya, yang warnanya kuning hijau tuh. Terus 1902 ganti menjadi Manchester United, tapi tetap dihitung 1878 founded-nya, didirikannya. Nah, jadi pada saat si Omar Berrada ini pidato lah ibaratnya ya, speech pada saat dia baru datang di hadapan sekitar hampir 1.000 karyawan yang setelah itu habis itu mau dipecat-pecatin sehingga di bawah 1.000, dia bilang bahwa Manchester United targetnya itu adalah juara Premier League di 2028. Nah, jadi ini bukan lagi rencana 10 tahun ke depan, tapi ada rencana 3 tahun ke depan ya, untuk menjadikan Manchester United juara Liga Premier League 2028. Nah, pertanyaan gue kan ini masih 4 tahun lagi. Fans sabar gak? Nah, sekarang aja baru 5 pertandingan Liga, 1 kompetisi Eropa, Carabao Cup yang menang besar, udah pada ribut, berisik. Terus bawa-bawa lagi wawancara Ole. Sampai gue bilang, iya lo bawa balik Ole mainnya United Way. Terus baru 2-3 atau Freedom Football. Terus baru 2-3 pertandingan imbang atau kalah, lu bilang Ole guru penjas. Pada saat bersamaan Ten Hag latih klub lain, mainnya bagus, menang terus. Terus bilang balik lagi, udah gitu-gitu aja lu. Sampai sekarang bahkan masih ngomongin De Zerbi. Aduh, masih ngomongin Greenwood, bahagia ya sana. Lu ngapain sih ngomongin Greenwood lagi? Gue udah berapa kali kasih tahu. Manchester United udah mau bikin stadion baru. Udah pengen bikin mega stadion yang katanya bisa menghasilkan 7,3 miliar pound per tahun GDP ya, income. Bisa menghasilkan 92.000 pekerjaan baru. Ya, bisa mendatangkan turis sekitar 10 juta per tahun. Terus lu masih aja nengok-nengok belakang mikirin Greenwood. Tolong fans yang berpikir logis dan sistematis, tatap ke depan ya, tatap ke depan bukan ngeliat ke belakang, oke? Jadi dengan ini ya lo harus ngelihat bahwa memang ini jangka panjang, satu. Terus kedua, dengan misuh-misuh Ten Hag segala macam gimana dong? Nah, jadi si Laurie Whitwell ini dia juga kemarin ya ngadain ya podcast lah ya, interview lah ya, dengan salah satu channel fans namanya Webby O'Neil, itu bagus juga channelnya, yang dimana dia bilang bahwa
kemarin itu ada yang namanya event American Cup ya. Jadi di Barcelona itu ada event namanya American Cup. Itu seperti apa ya? Pokoknya itu pertandingan olahraga football ya. Football ya kalau nggak salah ya. Oh layar, sorry, sailing. Kapal layar kompetisi di Barcelona yang dimana Ineos itu punya tim di situ ya, tim kapal layar, Louis Vuitton Cup namanya. Nah, jadi pada saat bersamaan tersebut si Glazer diundang oleh Sir Jim Ratcliffe. Sekalianlah mereka rapat di Barcelona ya, meeting lah mungkin sekalian gathering, perkenalkan timnya gitu. Ini timnya kapal layar gua. Jadi yang Glazer itu yang datang adalah dalam hal ini Joel dan Avram. Di sisi Ineos, Sir Jim Ratcliffe datang, Jean-Claude Blanc, ada Sir Dave Brailsford juga, lengkap lah, plus dengan dari Manchester United, Omar Berrada datang, Dan Ashworth datang, Jason Wilcox datang. Nah, yang dimana menurut Laurie Whitwell, di situ jelas bahwa mereka mendukung atau membackup Erik ten Hag ya saat ini ya. Memang kata Laurie Whitwell kemarin, ini agak sedikit flashback sebelum musim berakhir yang kemarin, mereka sempat ya mencari-cari pelatih gitu ya. Tapi karena Piala FA akhirnya mereka sadar bahwa oke, this is the right man gitu loh ya, this is the right man saat ini. Jadi ya ini satu apa ya? Ya suatu bantahan lagi nih, bukan bantahan, satu ya dengan menangkis rumor-rumor yang udah ada lagi nih. Rumor-rumor dari fans khususnya ya, apalagi ngaku-ngaku fans gitu yang udah bilang pelantik Ten Hag mediocre lah. Ada tuh satu host tuh yang ngaku-ngaku fans tuh. Ya ternyata mereka tuh lebih pinter dibandingin lo gitu loh. Mereka tahu bahwa saat ini bukan momennya. Oke, kalau lo ngeliat progres, mereka lihat kok progres bahwa kemarin aja mereka sama ini Manchester United hanya menerima sekitar 52 tendangan shot. Tahun lalu itu bisa 72 shot. Nah itu mereka ngelihat gitu. Progres data itu mereka ngelihat. Jadi mereka memutuskan untuk tetap membackup namanya Erik ten Hag. Cuman ada pertanyaan dari fansnya juga bahwa kalau misalnya kita nggak lolos nih akhir musim depan di UCL, pressure gede nggak ya? Jelas, itu jelas pressure gede. Karena Ineos sendiri walaupun targetnya juara di 2028, tapi at least setidaknya di masa 4-5 tahun ke depan ini kita bisa menjaga kita bisa memposisikan diri sebagai title contender gitu loh. Dalam arti kalau ada title contender, ya minimum kan lo udah pasti bisa masuk di 4 besar atau zona UCL. Karena semua berhubungan dengan namanya duit, itu jelas ya kan. Apalagi kita kemarin loss banyak hasil laporan keuangan. Terus kalau dibilang mentality kayak kemarin ya, ini juga ditanyain sih Laurie Whitwell di podcast ini. Kalau bicara Ten Hag mentality dan Ten Hag sendiri dibilang katanya perlu berkaca, ya sebenarnya ini juga jadi concernnya Ineos. Permasalahan mentality ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah Ten Hag tidak bisa memotivasi anak buahnya? Ataukah motivasinya itu tidak didengarkan? Nah, ya. Jadi banyak ada faktornya nih. Kok kayak bermain lemes kemarin ya. Masa sih bisa-bisanya seorang back kanan 20, back level 3 melewati 5 pemain sampai Ugarte akhirnya nge-tackle. Cuma Ugarte loh yang nge-tackle, pemain baru. Itu semua 5 pemain dilewatin gitu. Kok bisa sih mentality seperti itu? Nah, itu yang lagi juga ya Ineos pasti memperbaikin ke depannya. Terus sempat juga ada Laurie Whitwell bilang bahwa mungkin si Ten Hag ini ya secara pribadi stubborn ya. Dalam arti ya dia
seperti apa dia di dalam dressing room itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti mereka dalam arti staf pelatihan seperti Ruud van Nistelrooy, Rene Hakke itu mempunyai porsinya masing-masing. Ini menurut si Laurie Whitwell. Terus sempat juga dikatakan juga oleh Whitwell mengenai Bruno, kok Bruno bisa keep playing, terus tapi Rashford yang lagi bagus-bagus. Nah ini main diukit-ukit juga nih sama banyak jurnalis kan. Ya sebenarnya sih Laurie Whitwell bilang ya tetap permasalahan rotasi itu adalah alasan yang paling tepat gitu loh. Cuman di luaran aja yang udah mulai, ya mungkin para fans juga yang, oh ini si Rashford lagi dihukum nih, masa iya rotasi, kan dia kan nggak ikut preseason, dia kan ikut preseason tapi saat ini baru 5-6 pertandingan awal. Ya cuman lu harus mikir dong, musim ini semua tim apalagi yang berlaga di kompetisi Eropa itu akan memainkan hampir 70 game. Kalau tim itu ikut Piala FA, Piala Carabao Cup, Liga Inggris, terus kompetisi Eropa dengan format baru, itu bisa sampai hampir 70 pertandingan. Kemarin Rodi udah ngomong ya, kalau 50-60 sih gue masih oke, tapi kalau 70, akhirnya cedera lutut tuh dia tuh. Nanti kalau lo cedera lutut lagi si Rashford dipaksain main, lu nyalahin dia lagi, padahal pemainnya cedera. Kan kita trauma nih dengan masalah cedera nih. Nah, jadi lu juga harus pikirkan itu gitu loh. Terus dibilang juga bahwa ini 3 pertandingan ke depan sebenarnya sih sungguh krusial juga ya. Apalagi kita ada memainkan 3 pertandingan dalam arti melawan tim yang besar lah. Tottenham Hotspur besok, Porto, kemudian Aston Villa tandang. Kalau kita mungkin kehilangan poin banyak dalam arti misalnya kalah gitu ya. Ya pasti pressure tinggi untuk ke Ten Hag ya. Gue udah bilang kan. Berarti kalau sampai Aston Villa kan itu udah game ke-7 gitu. Apakah bisa Ten Hag sampai 10 untuk memutarbalikkan atau besok dia bisa menunjukkan bahwa pemainnya bisa kok termotivasi, mentalitas pemainnya kok bisa kok gue bangkitkan setelah segala teknik struktur permainan udah bagus, mencetak gol bisa kok. Nah, jadi 3 pertandingan menurut Laurie Whitwell adalah hal yang krusial juga. Kalau sampai kita kehilangan poin banyak, itu jadi pressure buat Ten Hag bahkan sebelum Desember. Tapi Laurie Whitwell juga bilang bahwa ya sampai saat ini belum ada penggantinya. Siapa penggantinya cocok? Nggak ada yang bisa jawab. Fans juga nggak bisa jawab. Siapa yang penggantinya sekarang? Ruud van Nistelrooy. Ya udah tahu dari mana Ruud van Nistelrooy lebih baik daripada Ten Hag. Laurie Whitwell di sini bilang bahwa Ruud van Nistelrooy, Rene Hakke, Andreas Johnson itu bekas orang nomor 1 loh di klub-klubnya masing-masing. Ya. Mau tuh diminta oleh Ten Hag sendiri. Ditelepon oleh Ten Hag untuk menjadi asistennya. Jadi kalau misalnya pemecatan, ya perombakan lagi akan menjadi besar-besaran, yang namanya target 2028 menjadi juara ya jelas mundur. Ya lo terima nggak mundur lagi targetnya? Nah, coba dipikirkan. Oke? Jadi Ten Hag masih di backup oleh Glazer dan Sir Jim Ratcliffe. Ingat, sabar ya. MU juara Liga Inggris menurut CEO targetnya di 2028. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, sistematis. Terima kasih.